UT Hongkong, jurusan administrasi niaga, mata kuliah logika. Malam hari ini kita akan membahas latihan UAS ya, ujian akhir yang hari Minggu besok Anda akan hadapi ya. Nah, saya harapkan kalian sudah bawa soalnya sekarang. Anda bawa soalnya sehingga kita bahasnya lebih enak. Oke. Nanti jangan royoan ya. Jangan berebutan untuk menjawab. Jadi biar enak, saya kasih kesempatan Anda untuk menjawab. Yang mau menjawab seperti biasa Anda bisa angkat tangan. Nanti Anda boleh menulis ya. Supaya nanti enggak berantakan, karena saya ngajar di Translation 2 itu, jadi ada mahasiswa melakukan kesalahan, akhirnya semua tulisan itu hilang semua, yang sudah diketik itu hilang semua gitu, karena salah. Jadi untuk menghindari hal tersebut, nanti yang menjawab saya kasih Anda kontrol untuk menulis di whiteboard, tapi Anda jangan menulis di dekat angka ya. Nanti saja saya yang naruh di situ ya. Naruh di angka itu, Anda nulisnya di sebelah kiri aja, sebelah kanan aja. Anda nulisnya sebelah kanan, jangan menyentuh angka itu, jangan, nanti hilang semua takutnya. Oke, ngerti ya? Kita mulai nomor 1. Oke. Nomor 1, ada yang mau menjawab? Nomor 1, logika merupakan suatu teori penyimpulan yang sah atau sistem penalaran yang menelaah mengenai prinsip penyimpulan yang sah. Ini artinya bahwa logika titik. Oke, ini ada yang mau jawab. Oke, Mbak Happy ya. Oh ya, gitu aja lah. Anda menulis di chat room aja ya, saya yang menulis di sini. Di mana? Menulis di sini. Oke, nomor 1A ya. Ada yang jawabannya beda nggak? Ada yang jawabannya beda nggak? Nggak ada ya, jawabannya A. Nah, ini kalau Anda ingin tahu jawab di modul itu di halaman 1.3 ya, di halaman 1.3 itu ada jawabannya ya. Oke, atau belakangnya saya tulisi itu ya, halamannya. Jadi Anda nanti bisa nulis kalau kurang memahami bisa Anda baca di halaman tersebut. Ini halaman 1.3 ada. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Oke, tadi Mbak Happy sudah, saya kasih kesempatan untuk Mbak Titik ya. Oke, silakan Mbak Titik, Anda menulis jawabannya di chat room aja. Oke, jawabannya B. Ada yang jawabannya beda enggak? Oke, betul. Saya juga B jawabannya. Jawabannya B. Wih, kok macet? Oke, B. Nah, Anda kalau masih ingin baca-baca di halaman 1.8 itu ada ya. 1.8 itu ada. Oke, selanjutnya nomor 3. Ada yang mau jawab? Ya, 1.9 juga ada itu, karena itu beruntutan ya. Oke, nomor 3
Oke, Mbak Happy lagi. Boleh, yuk. Nomor 3 jawabannya apa, Mbak? Nggak ada ini. Ini kemarin saya print kok nggak muncul ya simbolnya, nggak tahu. Iya, jawabannya nggak ada. Tapi ini jawabannya, ini maksud saya ini ya, saya tulis jawabannya ya. Karena ini pilihannya juga nggak muncul sih. Oke, ini jawabannya seperti ini. Jadi A terbalik ya, A terbalik X dalam kurung AX tanda panah CX. Ini jawabannya ini. Ini simbolnya. Ini kemarin di halaman berapa ya? Saya kok lupa halamannya. Tapi ini loh jawabannya ini ya. Di A terbalik X dalam kurung AX tanda panah CX. Kemarin mana ya ini ya? Jadi itu maksudnya semua anggota A itu adalah anggota C. Ya, semua A adalah C. Itu seperti itu. Itu rumus simbolik yang itu ya, yang apa kesimpulannya ya. Kesimpulannya rumus simboliknya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4, siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak April. Oke, Mbak April apa jawabannya, Mbak? Nomor 4. Oke, jawabannya A. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang tidak setuju dengan jawaban Mbak April? A? Ada nggak? Nggak ada. Oke, saya juga jawabannya A. Ini Anda bisa baca di modul halaman 1.19. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Happy. Yuk, Mbak Happy jawabannya apa? Nomor 5. Jawabannya B. Ada yang berbeda? 817. Untuk nomor 3 bukannya ada di halaman 17. Sebentar, sebelum ke nomor 5 ya, kita ke nomor 3 dulu. Nomor 3 itu 17. Tapi bener kan jawabannya kan? Oh iya ya.
Oh iya ya, betul. Ini yang nomor 3 ini betul ya. Rumus simboliknya seperti itu ya. Ini jawaban saya seperti itu karena saya mengacu di halaman ini, di halaman ini 2.19 itu kan ada AX atau A-nya terbalik dengan A yang itu. Saya mengacu ke situ sih. Ya, saya pikir lebih tepat yang ini ya. Lebih tepat yang punya Andre ini. Saya koreksi ya. Untuk yang nomor 3 itu. Karena ini nomor 3 pun sebetulnya susah ini karena tidak ada pilihan ABC-nya kan. Ya. Jadi B adalah C. Kemudian A adalah B. Ini tanda itunya saya buat itu ya, huruf C ya. Terus berarti A, semua anggota A adalah anggota C. Gini ya, saya ralat ya. Sebetulnya tadi juga nggak salah, cuman itu aja simbolnya aja yang berbeda. Tapi sebetulnya yang mau disampaikan sama. Kalau tadi seperti ini punya saya ya. Ini punya saya ya. Ini V ini maksudnya X terbalik ya. Nah, kalau punya Andre ini lihatnya di halaman 1.7. Oke. Kalau punya saya ini, saya mengacu ke modul halaman ini yang silogisme yang kemarin kita itu loh, proporsi kategorik ya. Ini yang kemarin sempat tugasnya kita bahas itu ada di modul 4 lah pokoknya ini ya. Ini ada di modul 4. Jadi A terbalik ini ya, ini maksudnya A terbalik ya, cuman saya kan nggak bisa buatnya. A terbalik ini maksudnya O, semua. Jadi ini kalau dibaca semua anggota X dari B adalah C ya. Terus yang kedua, semua anggota X dari A adalah anggota B. Jadi kesimpulan, semua anggota X dari A adalah C ya. Kalau ini saya acuannya pakai yang modul 4 ya,
yang proporsi kategorik, ya. Tuh. Cuman ini nomor 3 di soal ini kan juga tidak jelas kan, jawabannya juga tidak jelas. Ini malah tidak ada pilihannya. Oke. Kita lanjutkan ya ke nomor 5 ya. Nomor 5 itu jawabannya tadi apa Mbak Epi? Jawabannya B. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang jawabannya lain? Sampai kita tidak teratur dengan baik. Oke, jawaban saya C. Ya. Jawaban saya C. Bukan B, bukan A. Ya. Ini Anda bisa baca di halaman ya 1.30. Ya 1.30 itu ada Mbak Ebi dan Mbak Ina, itu jawabannya C Mbak, bukan A atau B, jawabannya C. Itu ada di 1.30 itu. Oke, bisa diterima. Saya lanjutin. Sekarang yang nomor 6. Siapa yang mau jawab nomor 6? Oke, Andre, nomor 6 jawabannya apa? Oke, jawabannya D. Ada yang beda? Ya, D jawabannya ya. Itu dia modul 1.42 itu ada tuh situ. Oke, bisa diterima ya. Oke, nomor 7 siapa yang mau jawab nomor 7? Nomor 7, siapa yang mau jawab nomor 7? Konotasi tem. Oke, sudah ada yang mau jawab. Oke, Mbak Titik. Nomor 7 apa Mbak Titik? Nomor 7A. Ada yang beda jawabannya? Oke, Andre C. Mbak Happy C. Ada yang beda lagi? Saya jawabannya A juga masalahnya. Jawaban A, jawaban saya A. Oke, kita sama-sama buka yuk modul 2.16 ya. 2.16. Nah, 2.16 di bagian tengah itu ada di A itu ya, yang nomor 1 terus A itu ada hakikat konkret. Ya, hakikat konkret. Saya bacakan mengenai hakikat konkret. Hakikat konkret yaitu menunjukkan ke halnya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas, seperti bentuk, berat, rupa, dan bereksistensi, seperti waktu tertentu, tempat tertentu, mempunyai hubungan dengan objek lain, misalnya manusia kera. Jadi ini kan realitas yang ada, ya, realitas yang ada itu saya terjemahkan menjadi kenyataan. Nah, jadi kan kita kan lihat hakikat konkret, ya kan, hakikat konkret.
Nah, itu kan hakikat konkret itu kan yaitu menunjukkan ke halnya yang suatu kenyataan. Nah, kenyataan itu kan realitas yang ada, benar nggak sih? Ya. Oke, setuju ya, jawabannya A ya. Ada yang masih bingung nggak? Oke, saya tulis A. Anda bisa. Ya, oke, kita lihatnya ke itu ya, ke konkret. Oke, jawabannya A. Anda bisa pelajari di halaman 2.16. bukan 2.17. Oke, lanjut nomor 8. Siapa mau jawab nomor 8? Oke, Mbak Epi, nomor 8 apa jawabannya? Mbak Epi, bukan Mbak Ina. Oke, nomor 8 apa Mbak Epi? Jawabannya A. Ada yang beda? Mbak Ina jawabannya C, beda berarti. Ada lagi yang jawabannya lain? Oke, semua jawabnya C. Ya, jawabannya juga C. Ya, jawabannya C Mbak Epi, bukan A. Ya, jawabannya C. Anda bisa buka di modul 2.17. Nah, itu ada jawabannya di situ. 2.17 itu. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita buka kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9 siapa yang mau jawab? Oke, nomor 9. Siapa yang mau buka mau jawab? Ya, sudah percayalah. Andre, kamu percaya saja lah ya. Oke, nomor 9. Oke, saya kasih kesempatan Mbak Ina dulu untuk jawab. Yo Mbak, 9 apa Mbak? 9 jawabannya D. Ada yang tidak setuju? D, ada yang tidak setuju? Oke, Mbak Epi pilih Andre A. Mbak Riti C. Oke, saya jawabannya D ya, jawaban saya D. Nomor 9, jawaban saya D. Nah, itu Anda bisa lihat di modul halaman 2.17. Yo, Anda buka halaman 2.17. Nah, itu kan jawabannya kolektif. Ya, bersifat kolektif itu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Nah, itu sebetulnya kan Anda lihat aja contohnya ke mahasiswa UGM itu loh. Nah, sebetulnya UGM-nya Anda ganti UT kan sama aja kan, konsepnya ke situ kan. Kalau C, ya jelas salah dong. Itu kan C kan mahasiswa itu sudah ada di contoh itu universal, ya kan? Manusia itu universal, organisme itu universal ya. Ya sudah, yang tidak ada itu kan mahasiswa UT. Ya, itu bisa diterima nggak ini nomor 9 ini? Bisa ya? D ya jawabannya ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 10. Ke nomor 10. Oke, Andre jawabannya apa Andre? Nomor 10 Andre jawabannya apa? Oke, jawabannya D. Ada yang beda jawabannya? Oke, Mbak Titik jawabannya B. Yang betul jawabannya D.
Yang butuh jawabannya D. Itu Anda bisa buka di halaman 2.33. Nah, itu ada itu di situ. Itu kan yang kecuali, berarti yang bukan itu yang D. Jadi harusnya ada prinsip kontradiksi gitu ya. Seperti itu. Jadi itu Anda bisa baca di situ. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Siapa yang mau jawab nomor 16? Oke, Mbak Ipi. Iya kok nggak ada sih nomor 11? Oh ya, ini sorry, maafkan saya. Oke, aduh. Kok nggak bisa ya? Oke, saya buat lagi saja lah di samping, karena terlalu itu, jadi nggak mau. Oke, 11, 12, 13, 14, 15. Saya tulis di samping sini saja. Yuk, nomor 11, siapa yang mau jawab? Mbak Ipi, monggo. 11 jawabannya B. Ya, sorry. 11 jawabannya B. Betul. Ada yang beda nggak? Itu ada di halaman 3.14. Oke. Gampang ini. Sekarang nomor 12, siapa yang mau jawab nomor 12? Oke, Mbak Eti lagi. Nomor 12 apa, Mbak? Ada yang beda? Ada yang beda? Nomor 12. Oke, saya juga ikut Mbak Happy. Jawabannya A. Itu Anda bisa buka di modul 317. Ya, 316 atau 317. Itu ada itu di situ. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Siapa yang mau jawab nomor 13? Ada. Oke, Mbak Eki lagi. 13 apa, Mbak? 13 jawabannya A. Ada yang beda? Iya, jawabannya A, betul. Itu Anda bisa baca di halaman 3.36. Ya, itu ada tuh 3.36. Terus nomor 14. Siapa mau jawab nomor 14? Oke, Andre, apa jawabannya dari 12? C, betul. C, saya juga C. Itu Anda bisa buka di halaman 4.3. Ya. Oke, 4.3 itu jawabannya ada di situ. Oke, kita lanjut ke nomor 15. 15 jawabannya apa? 15 nggak ada pilihannya itu ya. Oke, 15 itu jawabannya S. Terus cos 0 dicoret. Gimana ya nulisnya 0 dicoret ya? Saya tulis gini saja ya. Ya.